A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa, tempat di mana kita sama-sama belajar tentang hidup, membuka pikiran, membuka hati, menuju kepada kesadaran yang mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk pembelajaran kita di sekolah kehidupan ini, dan tentu saja bermanfaat untuk merubah, mentransformasi dari pengetahuan menuju kepada perilaku yang lebih baik. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, supaya pikiran kita tidak terlalu sibuk, tidak terlalu loncat ke depan atau loncat ke belakang, dan kita membuka hati kita yang senantiasa pintu hikmah dan pintu kesadaran akan terbuka. Maka mari kita hening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Semoga kita sudah ada di halaman yang sama. Energi, vibrasi, frekuensinya seiring dan kita siap menjadi murid yang sama-sama belajar. Di bulan Ramadan ini tentu berkaitan dengan puasa. Dan puasa ini seakan-akan menjadi satu tantangan gitu ya. Banyak komentar yang saya kan lagi puasa, jadi mungkin kerjaannya agak sedikit slow gitu ya, agak sedikit lambat gitu. Atau mungkin dengan image puasa yang nggak makan nggak minum, tenaganya jadi berkurang. Atau mungkin produktivitas justru malah berkurang di bulan puasa karena mungkin pengen cepat lebih pulang, cepat untuk berbuka puasa dan seterusnya gitu kira-kira. Nah, tetapi poin penting yang harus kita sadari dalam konteks berpuasa ini, tentu saja di bulan Ramadan ini adalah bulan latihan. Apa yang kita latih? Kita melatih kebiasaan baru. Kita melepaskan kebiasaan lama sehingga kita sebut sebagai tantangan. Karena dengan tantangan kita akan membaru. Karena kalau nggak ada tantangannya tidak akan ada pembelajaran. Sama seperti di dalam hidup, pembelajaran itu selalu ada di tempat yang kita nggak suka. Pembelajaran itu selalu ada di tempat yang tidak nyaman. Maka ketidaknyamanan itu menumbuhkan kita. Maka ketika kita, let's say, ketemu orang yang nyebelin gitu. Di situ kita lagi diajarkan untuk menjadi orang yang sabar. Jadi tidak ada pertumbuhan di tempat yang nyaman. Nah, maka bulan Ramadan identik dengan tidak nyaman sebetulnya. Makanya saya pernah ditanya sama guru saya, "Abu, kalau di puasa ada pilihan kamu boleh puasa atau enggak, kamu pilih mana?" Ya saya langsung milih aja, nggak usah puasa deh gitu kira-kira. Maka nanti kita sadari kalau di Quran ada kata-kata wajib, itu pasti yang kita tuh agak malas ngerjainnya gitu. Makanya diwajibkan, diperlukan. Dalam tanda petik, Tuhan Allah memotivasi kita untuk melakukan sebuah perubahan. Karena perubahan perlu tantangan. Nah, tantangan apa aja sih yang ada di dalam puasa? Yang jangan sampai sekali lagi dengan alih-alih kita beribadah, tapi membuat produktivitas kerja kita berkurang. Membuat kreativitas kita juga tidak bertumbuh gitu. Masa 1 bulan kreativitasnya jadi nggak ada misalkan. Produktivitasnya jadi turun. Oke, mari kita selami tentang tantangan puasa ini. Yang tentu saja nanti kita sadari justru puasa itu adalah satu aspek yang membawa kita menuju kepada kebiasaan baru. Bukan untuk menurunkan produktivitas, tapi justru untuk membuat kebiasaan baru yang membarukan kesadaran kita. Baik, sekarang kita renungkan dulu satu hal ini gitu. Kembali ya, ini ayat yang selalu akan menjadi ayat kunci mungkin ya di bulan Ramadan itu adalah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, puasa supaya kamu takwa. Di sini ada transformasi. Yuk kita lihat. Dalam bahasan manusia, tahapan dasar kita di surat 16 ayat 78 Al-Quran itu dikatakan kamu lahir, kamu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa itu kita sebut sebagai zulmat. Atau nanti kalimat yang sering kita dengar namanya zolim. Zolim itu artinya gelap. Gelap itu artinya nggak tahu apa-apa. Sederhananya kurang lebih seperti itu. Maka tahapan nolnya itu adalah zolim. Maka naik satu level dari zolim itu jadi tahu pengetahuan dan ada kesadaran. Disitulah konteks yang disebut orang beriman. Tetapi pengetahuan dan kesadaran itu tidak cukup. Karena paripurnanya kemuliaan manusia itu bukan orang beriman.
Inna akramakum indallahi atqakum. Surat 49 ayat 13 mengatakan yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling takwa. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat level ini dari zolim menuju iman, dari iman menuju takwa, di sini ada yang namanya transformasi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang ditransformasikan? Apa sih yang berubah? Apa perbedaan orang zolim dan orang iman dan orang takwa? Pasti sini ada perbedaan. Nah, paling penting dalam setiap transformasi itu, nomor satu, udah pasti yang kita sebut sebagai sudut pandang, pengetahuan. Pengetahuan orang zolim, udah jelas zolim itu biasanya pengetahuannya nggak ada gitu ya. Biasanya melakukan sesuatu justru tanpa pengetahuan. Ikut-ikutan misalkan, yang lain ngikutin, ikut, dan seterusnya gitu. Maka kenapa sih penting banget ilmu? Sekali lagi ya, knowledge is power gitu. Jadi dengan pengetahuan kita melakukan, kita lebih tahu esensi terhadap apa yang kita lakukan. Dan udah tahu kalau kita melakukan apa, tujuannya mau kemana juga pasti kita akan tahu. Oke, nah kalau begitu, dari zolim menuju kepada iman dan dari iman menuju kepada takwa, sekali lagi di sini ada perubahan. Maka output dari perubahan keseluruhannya itu bukan, takwa itu bukan berarti semakin pintar, bukan. Bukan semakin dalam tanda petik kalau kita ukuran let's say kuliah disebut IPK-nya tinggi, ya bagus, tetapi output semakin menuju kepada takwa itu outputnya adalah akhlak gitu kira-kira. Dan berarti setiap level adalah perpindahan bagaimana potensi akhlak kita berubah. Berarti kalau berbicara masalah akhlak, berbicara masalah perilaku, kembali lagi berbicara masalah suatu yang namanya kebiasaan. Dan nanti kita mengerti kenapa tantangan terbesar dalam hidup ini adalah merubah kebiasaan. Karena kebiasaan itu sudah terprogram sejak lama di dalam diri kita. Dan nanti kita sadari contoh. Kalau ada pertanyaan simpel aja. Apakah Anda termasuk orang yang merdeka gitu misalnya? Nah, mungkin sebagian banyak menyadari gitu ataupun mengetahui gitu ya bahwa iya kok saya merdeka, bisa melakukan apa aja, mau apa aja misalkan. Tetapi disadari atau tidak, mari kita mulai renungkan. Kemerdekaan kita tuh sebetulnya terenggut oleh kebiasaan kita sehari-hari. Begitu melihat sesuatu kita langsung menilai buruk, itu adalah kebiasaan. Begitu menghadapi sesuatu dengan marah, itu adalah kebiasaan. Dan ketika kita memilih tanpa sebuah kesadaran, itu menjadi otomatis dan di situ kita sedang terpenjara. Maka masing-masing dari kita terpenjara oleh kebiasaan kita masing-masing yang sudah terprogram seumur hidup. Maka untuk meningkatkan dari level beriman menuju kepada takwa, perlu ada yang disebut dengan yang namanya reprogramming. Nah, reprogramming inilah yang akan menjadi tantangan-tantangan kita di puasa ini. Dan kenapa di bulan puasa ini banyak hal yang di luar dari kebiasaan yang mungkin kalau kita lihat secara simpel gitu, ngapain sih kita harus haus? Ngapain sih kita harus lapar? Ngapain sih bangun subuh-subuh terus sahur dan seterusnya? Dan ternyata itu adalah program di mana kita membuat reprogramming diri kita yang baru. Seperti apa reprogrammingnya? Mari kita bahas setelah ini. Bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Baik, berbicara masalah reprogramming, kita berarti belajar untuk keluar dari kebiasaan. Dimulai dari kebiasaan makan yang sehari 3 kali. Gitu ya, dan kita mungkin bebas makan kapanpun dan dimanapun. Dan itu hal yang paling fundamental. Paling fundamental itu adalah urusan makan dan minum. Gitu, karena urusan makan dan minum itu adalah urusan hidup. Gitu ya, esensi kita hidup adalah makan dan minum. Nah, artinya ketika kita direprogram untuk tidak makan dan tidak minum, sejatinya kita lagi diajarkan untuk keluar dari kebiasaan lama. Dan ternyata hanya perlu waktu beradaptasi. Let's say, mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena mungkin itu adalah proses adaptasi, mungkin tubuh kita akan sedikit lemas, iya. Tetapi ternyata kalau kita nanti lihat dalam segi apapun, dan kita tahu dalam penelitian biologis gitu,
bahwa ketika kita kosong 16 jam itu keluar sel autopagi, di mana sel itu meregenerasi sel-sel yang mati atau sel-sel yang sudah tidak terpakai itu menjadi lebih baik lagi. Justru itu membuat imunitas tubuh tuh lebih baik sebetulnya. Jadi terkadang mindset kalau nggak makan itu lemas, ternyata ya nggak seperti itu. Karena kenapa? Ujungnya sebetulnya hanya kebiasaan gitu. Jadi poin pertama adalah kita melakukan adaptasi. Tantangan pertama adalah beradaptasi melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Dan kita tahu, tubuh kita ini pengen selalu ada di dalam status quo, malas untuk berubah sebenarnya. Makanya kalau mau melakukan perubahan, kalau tidak dilakukan dalam konteks yang berulang-ulang dan konsisten, itu tidak akan terjadi gitu. Makanya banyak planning kadang-kadang tapi perubahannya nggak ada. Karena kenapa? Konsistensi yang penting sekali untuk membuat satu konteks yang namanya sebuah perubahan. Maka lebih baik melakukan perubahan satu langkah tapi konsisten daripada melakukan banyak tapi nggak konsisten gitu. Nah, itulah kenapa 30 hari kita dilatih per hari untuk melakukan perubahan yang konsisten. Dengan basic yang paling sederhana adalah tidak makan dan tidak minum. Itu poin pentingnya. Nah, sekarang yang menarik adalah dalam konteks yang disebut tantangan tadi gitu. Berbicara masalah puasa kan ibadah gitu ya. Dan ibadah ini kan tidak didesain untuk bagaimana kita tidak kreatif dan tidak produktif. Enggak. Karena ketika Allah atau Tuhan mendesain satu konsep yang disebut dengan yang namanya ibadah, itu sebetulnya kebutuhannya untuk kita. Makanya kenapa kalimat wajib itu bukan harus, tetapi wajib itu perlu. Wajib sholat, saya perlu sholat. Wajib puasa, saya perlu puasa. Kita udah bahas bahwa puasa itu juga menjaga jarak gitu. Yang mungkin kalau kita ngelihat terlalu dekat banget, kita nggak tahu tuh isinya apa. Tapi dengan jarak yang lebih jauh, udah mulai kebaca nih tulisannya. Jadi semakin berjarak, semakin ada sesuatu yang lebih jelas. Gitu. Artinya, proses pertama adalah adaptasi secara fisikal, biological, urusan tidak makan dan tidak minum. Maka konteks saum itu kan juga bukan hanya urusan makan dan minum. Tapi urusan di mana mungkin di bulan sebelum Ramadan, ngelihat sesuatu pengen cepat komen. Ngelihat sesuatu pengen cepat dalam tanda petik misalkan ya kalau sekarang mungkin bahasanya nyinyir gitu ya di media sosial kah, di manakah gitu ya dalam konteks ya di situ adalah kebiasaan-kebiasaan. Nah artinya konteks yang paling terpenting dalam tantangan terbesar ini adalah kita mulai menyadari kebiasaan-kebiasaan harian kita yang pelan-pelan kebiasaan itu dirubah dan bahkan untuk dikecilkan volumenya dan bahkan untuk dihilangkan gitu kira-kira. Nah sehingga yang paling terpenting kalau kita berbicara masalah konteks tidak makan dan tidak minum ini menarik sekali. Saya pernah diajarkan atau pernah diceritakan dalam satu konteks cerita sufi gitu ya. Diajarkan gini, ada orang yang hidupnya tenang sekali, damai sekali karena memang dia hidup di atas gunung, gak banyak orang, sendirian gitu kira-kira. Dan dia merasa di situ total peace gitu, tenang banget gitu kira-kira. Terus ditanya, apakah itu orang yang hebat? Ada salah satu guru mengatakan bahwa ya biasa aja. Kenapa? Karena dia mendapatkan ketenangan di suasana yang sunyi. Dia mendapatkan ketenangan di suasana yang tidak banyak godaan dan gangguan gitu kira-kira. Nah justru si guru ini memberikan satu pembelajaran bahwa justru yang istimewa itu adalah bagaimana seseorang tenang di dalam gangguan-gangguan, hingar-bingar yang justru dia masih bisa menemukan ketenangan di dalam kegaduhan gitu kira-kira. Nah sekarang kita relate-kan dalam puasa gitu. Mungkin kita sering dengar atau sering melihat di berita gitu ya bahwa banyak warung ditutup ketika puasa gitu. Dengan alih-alih mengganggu orang yang sedang puasa gitu. Nah sekarang pertanyaannya, begitu ada seseorang dengan bangga, alhamdulillah puasa saya tamat bulan ini. Kenapa? Karena nggak ada warung yang buka siang-siang gitu kira-kira. Pertanyaannya ketika nggak ada yang bisa dibeli, nggak ada yang bisa dimakan gitu ya misalkan siang hari dan saya bisa menamatkan puasa, apakah itu oke? Nah sekarang kita relatekan dengan cerita tadi orang yang di gunung. Bukankah justru kekuatan kita dalam tantangan berpuasa
itu bukan ketika siang hari nggak ada warung makan yang buka, nggak ada teman yang makan gitu misalkan. Kan nggak semua orang juga harus berpuasa gitu ya kira-kira. Nah artinya apa? Justru yang harus kita renungkan adalah bagaimana kita menahan makan dan menahan minum di tengah-tengah godaan dalam tanda petik, banyaknya makanan, banyaknya orang yang masih minum, di mana kita bisa tetap menegakkan niat untuk berpuasa. Nah sehingga tantangan inilah yang akan memperkuat kualitas puasa kita. Jangan lupa kualitas puasa tidak terletak dalam tidak makan dan tidak minumnya, tetapi konteksnya bagaimana kita melalui tantangannya. Bagaimana puasa yang berkualitas, kita bahas setelah ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Tantangan puasa. Sekali lagi, puasa bukan untuk membuat kita menjadi excuse, menjadi alasan. Saya sedang puasa jadi nggak maksimal bekerja. Saya sedang berpuasa jadi kreativitasnya nggak ada. Tidak seperti itu. Karena kenapa? Begitu kita beradaptasi, kita akan menemukan program yang baru. Dan program yang baru ini akan membawa kita menuju kepada pertumbuhan dan membawa kita menuju kepada fresh atau newborn gitu ya. Makanya nanti dalam konteks Idul Fitri itu seperti terlahir, seperti bayi yang baru lahir gitu ya. Artinya apa? Kita mungkin baru akan menyadari potensi diri kita yang lebih hebat, yang lebih baik ketika kita benar-benar terlimitasi dalam konteks yang namanya puasa. Nanti mungkin kita akan mulai menyadari, iya ya, ternyata saya nggak makan nggak minum masih bisa ngerjain ini dengan maksimal kok. Ternyata dengan nggak makan nggak minum masih bisa berkreasi dengan lebih baik kok. Yang akhirnya perlahan puasa akan menemukan diri kita yang belum ditemukan sebelumnya. Kita akan menemukan sesuatu yang dalam tanda petik harta karun gitu ya. Yang mungkin selama ini terpendam karena kenapa? Karena nggak pernah ditantang. Karena nggak pernah dibuka, karena mungkin kita terlalu nyaman di dalam zona nyaman yang dianggap bahwa ya udah limitasi saya cuma segini, saya kuatnya cuma segini. Padahal ternyata begitu masuk puasa semuanya dibatasi, makan minum dibatasi, kita perlu bangun malam, kita perlu tarawih, kita perlu tahajud dan seterusnya. Ternyata dengan pembaharuan kebiasaan kita menemukan potensi diri yang sebelumnya mungkin kita tidak sadari. Artinya apa? Benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sebuah hadis yang sangat populer di bulan Ramadan ini. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa banyak dari umatku yang berpuasa, tapi mereka cuma dapat haus dan lapar. Karena fokusnya cuma mindahin jam makan siang, dipindahin malam gitu. Fokusnya cuman hanya urusan jam saya makan kapan, jam saya minum kapan, gitu kira-kira. Padahal poin pentingnya adalah tidak makan dan tidak minum, itu adalah salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan. Karena kenapa? Secara primary bahwa kita ini hidup memang perlu makan dan minum. Jadi kita lihat bahwa puasa bukan hanya urusan berapa jam kita tidak makan, berapa jam kita tidak minum, tapi kualitasnya. Nah, kita kembali nih. Orang beriman menuju kepada ketakwaan. Jadi, ada transformasi keimanan menuju kepada ketakwaan. Berarti ada perpindahan yang outputnya adalah perilaku atau akhlak yang lebih baik. Ada perpindahan sebuah kesadaran yang asalnya kita versi lama menuju kepada kita yang versi lebih baru. Maka ketika puasa fokusnya adalah bagaimana mencari diri kita, bagaimana puasa adalah jembatan untuk menemukan kesejatian diri kita, maka kita akan melakukan puasa ini bukan didasarkan karena keharusan. Sebagai contoh, ajaran-ajaran ibadah yang sering kita dengar itu biasanya diikuti dengan dogma yang di dalamnya ada ketakutan, fearness. Misal, kalau kamu nggak sholat, kamu dosa dan kamu masuk neraka. Dan itu saya rasa familiar sekali dengan pengajaran-pengajaran yang sering kita dengar dalam konteks urusan pelajaran agama misalnya.
Mungkin pada tahapan tertentu itu bagus, ya. Karena mungkin didorong dulu karena takut yang akhirnya biasa, tapi akhirnya kebiasaan itu juga jadi kesadaran. Tapi sayangnya ketika kita masih dalam kesadaran bahwa melakukan ibadah ini adalah karena takut, kenapa Ramadan harus puasa? Karena saya orang Islam, saya wajib, saya harus, kalau nggak saya jadi dosa gitu. Dan nanti kita sadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan atas dasar takut, atas dasar fear itu, disitulah akan kekurangan nilai keikhlasannya. Maka rata-rata ketika melakukan sesuatu karena harus, keterpaksaan, apalagi ya masa saya orang Islam, udah dewasa, yang lain teman-teman saya puasa, saya enggak, ya saya ikutan aja. Tidak memahami esensinya, maka itu akan jauh dalam konteks masuk ke dalam kualitas berpuasanya. Nah, maka kembali kepada statement Nabi Muhammad tadi bahwa ya banyak dari umatku yang puasa, tapi mereka cuma dapat haus dan lapar. Jadi mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita mulai menemukan jembatan bahwa kualitas yang paling penting. Apa sih bedanya saya sebelum Ramadan dan setelah saya Ramadan sekarang? Apa sih ada upgrade-nya nggak gitu kira-kira? Kalau dibikin kurva, kemarin gimana sih? Kalau mau digambarkan kan pilihannya cuma ada 3 sebenarnya. Asalnya titiknya 0, terus dia naik jadi ke positif. Ini baik banget gitu, ini tujuan lah gitu. Tapi bisa jadi asalnya 0, endingnya juga tetap 0, nggak ada apa-apa. Ya dia take it for granted aja gitu. Dia cuma ikut seremonial, orang taraweh ikut, orang Idul Fitri ikut, ya ikut deh. Dia cuma ikut dalam konteks seremonial. Tapi yang lebih bahaya lagi sebelum Ramadannya 0, justru setelah Ramadan nggak ada peningkatan malah jadi negatif gitu intinya. Kan sayang banget gitu. Bahkan nanti kita sama-sama sadari kenapa sih setelah Ramadan itu disebut Syawal. Dan ini penting banget. Kenapa? Karena kebanyakan berpikir bahwa Ramadan ini adalah bulan yang paling terbaik untuk melakukan kebaikan. Dan stop sampai situ. Jangan lupa, Ramadan adalah bulan latihan. Karena perangnya itu 11 bulan yang akan datang. Jadi jangan kebalik nih. Jangan sampai waktu kita latihan di bulan Ramadan menang, justru begitu masuk 1 Syawal, yang di bulan Ramadan dermawan banget, ngundang anak yatim. Sampai mungkin mau ngundang anak yatim udah nggak ada lagi karena semuanya udah diundang gitu. Dan justru mungkin pas masuk 1 Syawal, udah nggak ada yang ngundang lagi anak yatim gitu. Kedermawanannya jadi kembali lagi seperti sebelum Ramadan. Yang akhirnya apa? Tidak membuat kualitas puasanya menjadi orang yang bertakwa. Jadi banyak tantangan di bulan puasa. Tantangan ini bukan keharusan. Tantangan ini bukan sesuatu yang dilandasi oleh ketakutan. Tapi bagaimana tantangan ini untuk menemukan diri kita yang belum kita temukan. Karena limitasi kita adalah tantangan itu sendiri. Ketika kita melampaui segala sesuatu yang kita anggap terbatas, maka kita akan menemukan versi diri kita yang terbaik. Semoga Ramadan kali ini, puasa kali ini, menemukan harta karun yang terpendam di dalam diri kita yang selama ini belum terbuka, dan itulah jalan menuju kepada ketakwaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.